di Farmarket. Podcast yang paling kalian tunggu-tunggu. Nah, kali ini kita akan kedatangan unit kegiatan mahasiswa yang paling super keren. Bersama saya Farhan Debrian. Saya Fitri Ahmadani. Nah, tamu undangan kali ini itu kehadirannya sering jadi penolong kita loh saat kita butuh, tapi mungkin kita belum mengenal lebih dalam. Mereka adalah KM KSR. Pastinya kalian pernah mendengar dan pernah melihat mereka di kampus dan momen-momen genting. Nah, hari ini kita akan bedah tuntas dan kalian akan tahu apa saja sih dan kenapa sih KSR itu sangat istimewa. Pastinya bakal seru dan banyak insight baru. Yuk langsung saja kita sapa narasumber kita dari UKM KSR. Silakan Kak duduk. Iya, terima kasih. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Boleh nih kita saling kenal ya. Boleh banget boleh. Ya, aku Rahma. Halo, aku Kakak Wiwi. siapa? Wiwi. Aku Zia. Aku Pandan. Wah, senang sekali ya bisa ngobrol langsung dengan kakak-kakak dari UKM KSR ini. Nah, untuk memulai, banyak nih dari kita mungkin penasaran pelatihan dan pendidikan apa saja yang wajib diikuti oleh anggota KSR. Pasti banyak banget kan Kak ilmunya. Ya betul. Sebenarnya tuh di KSR ini benar-benar banyak banget pelatihannya. Sebelumnya ini kalau anggota belum masuk itu, anggota baru itu kita akan mengadakan diklat, yaitu pendidikan latihan dan dasar. Nah, di mana itu banyak banget kegiatannya. Jadi tuh di diklat itu tuh ada kegiatan yang dimana tuh kita sistemnya itu 3 hari gitu. Jadi 3 hari pertama ini kita akan mengikuti tentang materi-materi seputar materi PMI, terus mengenal kegiatan UKM KSR-nya itu seperti apa, di dalamnya tuh kayak gimana. Terus 3 hari selanjutnya kita itu simulasi. Jadi simulasinya itu adalah kayak simulasi bencana. Kita harus ngapain aja simulasi bencana dari materi tersebut. Kita langsung ke prakteknya 3 hari di minggu depannya itu. Untuk Kak Wiwi ada tambahan nggak sih nih Kak buat penjelasannya? Iya, paling tambahannya ya kita untuk yang outdoor itu kan benar-benar langsung simulasi ya. Jadi kita juga bisa belajar nih kayak nanti menanggapi bencana langsung itu kayak gimana, pertama pada bencana-bencana itu kayak gimana, dan itu pasti lebih seru banget sih di outdoor itu kayak gitu paling. Halo Kak. Mungkin kalau dari kita kalau udah masuk nanti kita tuh bisa ada kegiatan latihan rutinnya gitu. Jadi ada latihan Terus setiap hari? pertama. Iya, terus setiap hari. Kalau semisalnya pertolongan pertama itu kita mengadakannya sebulan. Jadi bisa aja pertolongan pertama itu sebulan 2 kali kita kegiatan. Nah, terus akhir-akhir ini kita udah ada pelatihan tentang MTDB, yaitu manajemen tanggap darurat. Terus kita ada juga WS, itu Water Rescue, di mana kita ini belajar bagaimana sih caranya menanggapi sebuah bencana banjir, dan itu kita belajar tentang pertolongan pertama di air itu kayak gimana aja gitu. Oke, lanjut ya. Terima kasih untuk penjelasannya kan yang sangat menarik ini. Nah, bicara soal KSR nih Kak, ada nggak sih kayak proker-proker KSR yang kalian udah jalani dari besar atau kecilnya ini? Ada. Jadi kalau untuk prokernya itu ya sejauh ini yang kita jalanin, kalau tahun kemarin kita juga ada bakti sosial di mana kita tuh bisa langsung datang nih ke panti asuhan. Nah, kita di sana juga bisa sekalian penyuluhan ke anak-anaknya. Kemarin itu kita temanya itu kayak kesehatan mental karena anak-anak itu yang menjelang remaja gitu kan. Jadi kita masukin materi kesehatan mental. Di sana juga kita bisa bermain games bareng. Jadi kita tuh kegiatan sosialnya langsung ketemu anak-anaknya. Jadi kayak seru aja gitu kan. Lalu selanjutnya biasanya kita rutin tahunan itu ada donor darah. Nah, kemarin kan baru tuh bulan kemarin itu baru kita ada donor darah, dan itu lumayan rutin untuk kita lakukan. Untuk itu sih proker ada teman. Oke, kalau misalnya proker yang lainnya itu kita ada kegiatan
kayak cek kesehatan gitu, ada cek kesehatan rutin, terus ada lagi kita proker latihan-latihan rutin, terus ada kemarin itu kita ada ini sih prokernya benar-benar banyak banget. Terus ada logistik, di mana logistik itu tuh kita ada stock of name, di mana kita nih catat nih apa aja sih barang-barang yang tersedia di UKM kita gitu. Nah itu bisa belajar seluruh anggota, jadi nggak hanya logistik aja nih kita belajar, tapi anggota pun juga kita bisa belajar. Terus kayak kita tuh bukan tentang kesehatan aja nih, tapi kita bisa menjual gitu. Jadi kita bisa jual-jualan. Jadi kita tuh UKM KSR mungkin dari Korps Sukarelawan itu kayak tentang kesehatan aja, tapi enggak, kita tuh kayak ada jual gitu. Kayak misalnya kita buka wirausaha, kita ikut nih jualan di mana. Kayak waktu itu kita ikut jualan di tempat lomba PMR kayak gitu. Keren banget ya teman-teman. Jadi dari KSR ini nggak cuma teori. Nah, kalau kita bicara KSR nih Kak, pasti erat kaitannya dengan kegiatan sosial dan kemanusiaannya. Bisa diceritakan kegiatan sosial dan kemanusiaan apa saja yang rutin kalian lakukan atau bahkan yang paling berkesan bagi kalian. Dan mungkin ada sedikit cerita yang bikin kita merinding sampai dengan terharu gitu. Oke, kalau semisalnya kita kegiatan rutin itu tuh kita ada maker online, dan itu kita sering upload di Instagram kita gitu. Jadi kalian bisa banget nih cek di Instagram KSR gitu. Apa itu Kak? Apa itu Kak? Instagram itu KSR PMI Stikes WDH guys. Jadi kalian bisa cek banget di situ ya guys. Terus maker itu tuh kayak Madin kesehatan gitu. Nah dia itu kita tentang edukasi tentang kesehatan. Terus juga nggak cuma kesehatan aja loh. Jadi ada tentang bencana juga, kayak bencana banjir nih, apa aja sih bencana banjir, kayak pengertiannya apa. Terus cara kita menanggapi ketika banjir itu bagaimana, kayak gitu. Sama paling tambahan dari aku ya, untuk kegiatan sosial kan kurang lebih kayak tadi tuh ada donor darah sama berbakti sosial kan, itu turun langsung. Sama ada tambahan juga, kita biasanya yang rutin tahunan itu berbagi takjil di bulan Ramadan. Jadi itu tuh kayak biar mendorong jiwa sosial kita tuh biar bisa berbagi gitu sesama. Jadi kan kalau misalnya kita berbagi bisa berbagi ke pemulung atau ke pengamen kayak gitu kan yang membutuhkan, kayak gitu sih paling. Wah, ceritanya bener-bener kayak inspiratif banget ya Kak. Salut dengan dedikasi kalian. Selain kegiatan besar nih Kak, kan ada kegiatan kecil tapi rutin itu justru punya dampak yang sangat besar nih Kak. Apakah ada kegiatan kecil namun rutin yang KSR lakukan untuk membantu masyarakat di sekitar kampus? Misalnya kalian ngelakuin sesuatu tapi itu nggak terekspos gitu Kak. Paling kegiatannya itu sejauh ini kan paling latihan-latihan aja ya, paling latihan-latihan PP untuk meningkatkan skill kita biar lebih terlatih kayak untuk menolong nanti ke masyarakatnya kan. Untuk paling itu sama latihan-latihan PP, latihan water rescue untuk membantu masyarakat. Sama mungkin yang tadi sih berbagi takjil sama edukasi ke masyarakat di Instagram Mading Kesehatan Relawan, paling itu. Kalau PP itu apa sih Kak? Gitu. Kalau PP itu dimana kita belajar tentang pertolongan pertama. Jadi bagaimana sih caranya kita menanggapi nih ada korban kecelakaan. Nah itu kita harus ngapain gitu. Betul sekali ya teman-teman. Jadi kebaikan itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Nah kalau untuk internal kalian sendiri itu bagaimana kegiatan internal dan perkembangan diri bagi anggotanya? Selain skill teknis seperti pertolongan pertama, apa saja sih yang bisa didapatkan anggota saat bergabung di KSR? Pasti banyak banget ya manfaatnya untuk perkembangan diri. Paling kalau untuk kegiatan internal kan biasa kita kan emang sering ngejalanin proker nih, dimana proker itu kita bisa bikin divisi-divisi, dan itu kan ketuanya biasa beda-beda nih, kepala divisinya, penanggung jawabnya. Jadi itu untuk melatih internal kita tuh untuk bertanggung jawab, terus itu kayak belajar untuk sebagai kepemimpinan gitu. Jadi untuk belajar jiwa mereka tuh biar kepemimpinannya bagus, bisa bertanggung jawab, sama komunikasi antar anggotanya itu jadi lebih baik. Kalau misalkan internalnya sih itu paling. Luar biasa ya persiapan matangnya ini, sangat matang sekali. Ini membuat kita sebagai mahasiswa jadi lebih tenang
tahu ada KSR yang selalu siap siaga. Nah, ini pertanyaan yang mungkin banyak orang penasaran nih Kak. Apa motivasi terbesar kalian pribadi untuk aktif di KSR terus? Mengingat kegiatan itu menggunakan waktu, tenaga, dan pengorbanan. Pasti ada api semangat yang membara dalam diri kalian. Oke, baik. Jadi kalau semisalnya motivasi itu kita dimulai itu dari hati dulu ya guys. Jadi kayak dorongan hati kita nih, misalnya kita suka lihat kan kayak di TV-TV gitu, apa namanya yang memakai apa jaket kayak PMI kayak gitu kan, kita tertarik nih kayak pengen ikutan gitu. Terus juga sebelumnya kayak kan kita suka ada UKM Demons kayak gitu kan. Nah itu mungkin motivasinya dari situ kayak oh ternyata seru juga nih kegiatan KSR, kayak kapan lagi gitu kan kita bisa nolong apa namanya kita bisa nolong kayak seperti pahlawan aja kayak gitu. Kakak paling kok dari aku sama kurang lebih ya kayak Zia. Jadi kayak ngelihat apalagi pas kita PKKMB itu kan ada kakak KSR-nya kayak oh dia jaga medis nih, nolongin orang-orang, kayaknya pengen deh bisa membantu gitu dan bermanfaat untuk orang lain lagi. Jadi motivasi terbesarnya itu kayak tercapai oh pengen nih bantu orang. Jadi dengan masuk KSR ini kita jadi bisa bantu orang kayak gitu. Wah, jawabannya sangat-sangat menyentuh hati banget ya. Dedikasi kalian tuh patut di jempol banget. Nih terakhir Kak, pasti bukan hal yang mudah ya Kak menjaga kecepatan dan semangat bagi relawan di tengah kesibukan perkuliahan kalian nih. Gimana sih Kak cara mengatur jadwal di saat kalian lagi sibuk banget KSR tapi banyak banget tugas gitu? Ada nggak sih Kak tips and triknya gitu? Oke, jadi dari tips kalau dari aku tuh mungkin kita bisa manage waktu kita nih gitu. Dan tentu saja kita harus memprioritaskan apa sih yang lebih utamanya gitu. Terus kalau misalnya dari aku sendiri, kalau misalnya kalau dari tugas kuliah kita bisa ngehandle, kita bisa ikutan KSR juga kayak dari PMI itu suka mengadakan kegiatan jaga medis gitu. Jadi kalau misalnya kita udah menghandle prioritas kita di kuliah, jadi kita bisa ikut nih ke jaga medis. Jadi jangan terlalu memprioritaskan KSR juga, tapi kita fokus juga sama kuliah. Ya, jadi kita harus seimbang nih antara kewajiban kita apa, terus kita kan ikutan KSR untuk menambah ilmu gitu. Paling kalau dari aku mungkin nih kalau tugas-tugas kuliah biasanya ada deadline-nya nih, mungkin kita bisa kerjain dulu nih tugas-tugas kuliahnya, baru habis itu kayak oh nanti ada jadwal proker ini, jadi kita bisa udah selesai nih tugasnya, jadi kita bisa ikut KSR juga. Paling kayak gitu sih, mengutamakan deadline-nya diselesaikan duluan kayak gitu. Karena ada konsekuensi kita ya Kak. Iya, harus ada konsekuensinya juga. Ya, inspiratif sekali ya teman-teman. Ternyata KSR itu bukan cuma tentang pertolongan pertama, tapi juga tentang kebersamaan, kepedulian, dan perkembangan diri. Terima kasih ya, terima kasih banyak yang sudah mau berbagi cerita dan pengalaman hari ini. Kakak salut banget dengan semua yang kalian lakukan. Untuk sobat kampus yang tertarik, jangan ragu untuk mencari tahu lebih lanjut tentang UKM KSR di kampus kita. Siapa tahu jiwa kerelawanan kalian itu terpanggil untuk bergabung bersama dengan para pahlawan tanpa tanda jasa ini. Nah, sebelum kita masuk ke sesi fun game, kita santai dulu kali Kak. Jadi setelah bincang-bincang yang panjang ini, kita ada sesi fun game, di mana kita ada 2 sesi game, yaitu tebak kata dan tebak gaya. Jadi untuk tebak gaya itu nanti kalian akan kita kasih clue, di mana nanti misalnya nih aku ngasih clue ke kakak makan, kakak harus meragain ke kakak sebelahnya ini kayak, tapi nggak boleh sambil bersuara. Oke. Tapi kalau tebak kata, jadi nanti kita kasih clue nih Kak, misalkan dehidrasi. Nah, kakak harus ngasih clue ke kakak teman sebelahnya, misalnya kurang. Terus nanti clue keduanya minum. Nah, kakak harus tebak misalkan apa, dehidrasi gitu. Oke. Berarti kita mulai dari yang pertama dulu.
Dari Kak siapa nih? Kak Zia apa Kak Wiwi dulu? Boleh dari mana aja sih? Terserah. Dari Kak Wiwi dulu deh. Tebak gaya. Tebak gaya dulu ya. Oh, ini gaya. Iya. Aku kasih tahu ya kak. Contoh katanya. Oke. Oh. Aduh, gaya. Gaya. Iya, gaya. Gak boleh ngomong. Gak boleh sampai ngomong. Aduh. Klasik aja kan satu kata gitu. Oh, itu bisa dua kata gitu ya. Oh, itu. Ini aku langsung jawab atau nanti kamu yang jawab? Kakak. Apa yang jawab? Aku tahu jawabannya. Berat. Ngangkat barang. Motor. Ini seputar KSR kak. Oh, sebentar guys. Oh, evakuasi. Angkat orang. Tandu. Iya kan. Kakak ini ya. Jadi kakak nebak aja. Oh, boleh. Ya Allah. Ayo Kak. Pingsan. Satu lagi. Satu lagi. Dua kata. Oh, pembidayaan. Balut. Balut luka. Iya. Oke. Kakak ya sekarang ya Kak. Saya nebak. Oh, iya, sini mau gampang. Sini. Dua nih. Masih ini Iya, katakan gaya. Tebak gaya. Masuk gaya sih gaya. Dua kata. Masker. Iya, tapi APD. Masker. Masker oksigen. Ayo. Sebentar lagi nih waktunya nih Kak. Pakai masker. Menggunakan masker. Iya. Satu lagi. Berapa kata? Cuci tangan. Sekarang permainan kedua yaitu tebak kata. Dari Kakak dulu ya. Kak Zia dulu nih. 3 pertanyaan. Iya, tapi kasih clue-nya dong. Cuma dapat 2 clue nih ya Kak. dua aku aja. Ini katanya Satu dulu. Berapa kata? Satu clue dulu kan? Iya. Cairan. Hidrasi. Infus. Iya. Bapak ini takut. Cek Kesehatan. boleh satu lagi kali Iya. ya? Dokter. Kak. Cek dokter Kak. Cek dokter. Cuma bisa jawab satu lagi ya? Iya. Iya. Apa nih Kak? Cek dokter. Apa? Tanda-tanda vital ter-TV. Udah salah. Next ya. Apa lagi? Gerak. Patah tulang. Satu dulu lagi. Satu lagi. Lansia. Gerak lansia. Terlalu jauh sebenarnya Kak. Iya. Lansia. Apa bukan sih? Bukan. Takut. Gerak.
Gerak lansia. Ayo kak, sedikit lagi. Gerak lansia. Apa gerak lansia? Ayo. Senam. Kak bisa kayak ibu yoga kak. Kenapa harus gerak lansia? Keinget lansia. Kayak Jangan tadi. lupain lagi ya. Senam ya? Yang benar. Gak bisa. Bisa ngomong kan? Bisa ya bisa. Mobil. Ambulans. Ya. Kayak susah banget. Kayaknya dia nggak tahu kan ada. Susah itu. Susah gitu bang. Iya betul. Apa sih? Dingin. Hipotermia. Ya. Wah gak kerasa banget ya udah nyampe penghujung waktu aja nih. Buat kakak KSA terima kasih banget ya kak. Sebelumnya nih, ada nggak sih kak kesan-pesannya nih kak? Atau nggak mau promosi atau kata-kata hari ini deh kak? Oke, kata Paham. Jadi kalau kata-kata dari aku adalah inspiratif. Kalau kata-kata dari aku adalah menarik. Jadi oke, kita mau mempromosikan diri kita, dan sebelumnya kita lagi mengadakan oprek nih teman-teman. Jadi teman-teman yang mau mengikuti ikutan UKM KSR, kalian boleh cek sosmednya di Instagram kami. ini, bisa klik ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap peduli, dan mari bersama-sama menciptakan lingkungan kampus yang lebih baik lagi. Salam kemanusiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi